Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Retno Kusmaningratri dari program studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu scoping review hubungan aktivitas fisik dengan obesitas pada pekerja. Di mana untuk pendahuluannya, obesitas sendiri itu merupakan suatu keadaan di mana terjadi penimbunan lemak yang berlebihan di jaringan lemak tubuh yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit di kemudian hari, di mana parameter yang digunakan yaitu indeks massa tubuh seseorang lebih dari 30 kilogram per meter kuadrat. Untuk definisi aktivitas itu sendiri, aktivitas fisik merupakan gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Di mana aktivitas fisik ini, merupakan salah satu, faktor resiko terjadinya obesitas. Selain dari aktivitas fisik ada pola makan, ada penyakit, kemudian juga eee, ada faktor lingkungan dan juga, ada pekerjaan. Di mana berdasarkan dari faktor-faktor resiko terjadinya obesitas itu, di sini saya akan meneliti bagaimana hubungan aktivitas fisik dengan obesitas pada pekerja. Berdasarkan latar belakang yang dilaporkan dari hasil riset kesehatan dasar, pada tahun 2018, terjadinya peningkatan prevalensi obesitas dari tahun 2007, yaitu 10,5%, kemudian mengalami peningkatan lagi prevalensi obesitas yaitu pada tahun 2013 sebesar 14,8%, dan juga mengalami peningkatan lagi pada tahun 2018, yaitu sebesar 21,8%. Kemudian di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu scoping review, kemudian populasi yang digunakannya itu jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan aktivitas fisik dengan obesitas pada pekerja, kemudian, sampel yang saya gunakan yaitu 10 artikel penelitian berkaitan dengan aktivitas fisik dengan obesitas yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Di mana di sini ada kriteria inklusi dan eksklusinya, kemudian juga, kriteria kelayakan, kemudian untuk prosedur penyusunan protokolnya di sini, pertama dari pencarian data, kemudian screening data, dan penilaian kelayakan data. Kemudian untuk proses pencarian atau metode penelitiannya sendiri itu bisa kita lihat tahapannya di diagram Prisma ini, di mana di sini saya menggunakan 3 database yaitu Google Scholar, PubMed, dan Neliti, di mana ditemukan 17.161 jurnal dari ketiga, database ini, kemudian kita lakukan screening atau saya lakukan screening berdasarkan kriteria inklusinya, sehingga didapatkan 1.400 jurnal, kemudian dari 1.400 jurnal ini kita sesuaikan lagi berdasarkan PICOS sehingganya didapatkan 10 jurnal. Dan 10 jurnal ini yang akan saya teliti di scoping review ini. Kemudian dari hasil penelitiannya ini, dari 10 jurnal mengatakan bahwa 6 jurnal mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan aktivitas fisik dengan obesitas, dan 4 jurnal mengatakan tidak ada hubungan aktivitas fisik dengan obesitas. Kemudian berdasarkan pembahasannya itu dikatakan, secara tematik dibagi ada aktivitas fisik dapat mempengaruhi timbulnya obesitas secara tematik, kemudian juga, secara tematik ada yang mengatakan, lingkungan tempat kerja, tempat tinggal, pergaulan kawan dapat menjadi salah satu faktor resiko timbulnya obesitas, kemudian juga secara tematik itu ketidakseimbangan asupan makanan yang dikonsumsi dengan aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari berkontribusi terhadap timbulnya obesitas. Di mana dari pembahasan 10 jurnal ini mengatakan bahwa sudah dibagi secara tematik, dikatakan bahwa apabila aktivitas fisik yang rendah, itu sangat berisiko terhadap terjadinya obesitas. Kenapa? Karena aktivitas fisik itu memerlukan energi. Jadi ketika terjadi aktivitas fisik, terjadinya pembakaran energi atau kalori, sehingganya apabila aktivitas fisik yang rendah, zat makanan atau energi yang kita konsumsi dari makanan itu tidak akan dipecah, dijadikan energi, tetapi akan disimpan di lemak tubuh sehingganya penimbunan lemak tersebut dapat menyebabkan obesitas. Selain itu, seperti ketidakseimbangan makanan juga seperti apabila, asupan makanan lebih besar daripada aktivitas fisik,
maka akan menyebabkan obesitas dan juga pekerjaan mempengaruhi aktivitas fisik dengan obesitas, yaitu apabila pekerjaannya itu merupakan aktivitas fisik yang rendah, dan juga pembakaran lemak akan berkurang dan juga meningkatnya penimbunan lemak, maka akan menyebabkan obesitas. Berdasarkan pembahasan yang dibahas dari penelitian saya seperti itu, kemudian di mana untuk keterbatasan penelitian ini tidak membahas mengenai faktor lain seperti faktor pola makan, asupan serat, pengobatan yang dijalani, kemudian keterpaparan media, hormon genetik dan status sosial dan teman sebaya. Di mana di sini saya berfokus hanya terhadap aktivitas fisik, obesitas dan juga pekerjaan atau pada pekerja. Kemudian kesimpulannya dari penelitian ini adalah hasil review jurnal didapatkan terhadap hubungan aktivitas fisik dengan obesitas pada pekerja, kemudian aktivitas fisik yang dilakukan tidak teratur dan kurang akan menimbulkan penyakit di kemudian hari yang diakibatkan tadi apabila aktivitas fisik rendah, penimbunan lemak akan meningkat sehingga terjadi obesitas akan meningkat. Dari obesitas itu memiliki atau menimbulkan beberapa macam penyakit degeneratif, contohnya seperti hipertensi, kemudian stroke di kemudian hari. Kemudian juga kesimpulannya di sini, aktivitas fisik yang teratur merupakan penanganan yang baik terhadap stres serta mempengaruhi kebugaran sehingga akan memperpanjang dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian sarannya di sini bagi penelitian selanjutnya, baiknya agar memperhatikan menggunakan laporan penelitian, mencantumkan karakteristik subjek penelitian pada laporan penelitian sekaligus menganalisis karakteristik tersebut. Kemudian di bidang kesehatan mungkin akan meningkatkan promosi kesehatan dan menggunakan bahasa yang baik dan mudah difahami dan menarik. Kemudian saran untuk bagi masyarakatnya itu mungkin bisa melakukan aktivitas menjadi baik atau lebih baik lagi dan juga bisa saling mengingatkan aktivitas fisik terhadap rekan kerja. Ya mungkin sekian presentasi hasil dari artikel saya dan penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.